Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إذن وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Kembali mari kita bersama manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Allah lah yang telah menciptakan kita, menciptakan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Allah pula lah yang kemudian mencukupkan seluruh rezeki dan kenikmatan yang hingga detik ini kita rasakan. Demikian pula Allah pula lah yang kemudian menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk bagi kita bagaimana seharusnya kita mengarungi hidup dan kehidupan kita dalam konteks standar bagi kebenaran amal yang kita lakukan. Dan demikian Allah pula lah yang kelak akan membangkitkan kita, menetapkan ajal dari masing-masing kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kemudian kelak Allah pula lah yang akan membangkitkan semua kita di padang mahsyar kelak nanti, dan kemudian akan memintai seluruh pertanggungjawaban terhadap amal-amal yang kita lakukan terkait dengan kesesuaiannya terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan dan kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan mari pula kita bersama mengirimkan salam dan salawat pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk memberikan contoh dan tauladan praktis kepada kita bagaimana sesungguhnya kita harus mengarungi kehidupan ini dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Mengawali khutbah ini, kami mengajak diri kami dan juga kita semua yang hadir di tempat ini. Mari kita bersama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya predikat kemuliaan di sisi Allah sangat tergantung kepada kualitas ketakwaan kita. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi yang lain kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbekal dengan sebanyak-banyaknya bekal takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Sesungguhnya di saat seorang mukmin kita mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sesungguhnya kita mengikrarkan diri kita untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. La ma'budu illallah. Tidak ada yang layak untuk kita sembah, kita besarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjadikan ketegasan bagi kita bahwa tidak ada pilihan yang lain tentang semua apa yang menjadi ketetapan kita di dalam sebuah aturan-aturan yang ada dalam kehidupan ini kecuali tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina. Maka tidak patut bagi seorang laki-laki mukmin dan seorang wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan atas mereka, maka akan ada bagi mereka keputusan lain selain dari ketetapan itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina. Barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Sesungguhnya falsafah hidup kita sebagai seorang mukmin adalah mengikatkan seluruh amal kita dengan kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka sungguhnya setiap amal perbuatan kita apabila tidak disertai dengan kesadaran akan hubungan kita dengan Allah pada saat kita menjalankan aktivitas itu, maka sungguh amalan-amalan itu hanya akan menjadi amalan fisik belaka dan kemudian tidak akan memiliki pengaruh di dalam menetapkan setiap amal kita menjadi amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam persoalan ibadah ritual maupun juga di dalam persoalan-persoalan yang lain dalam kehidupan kita. Maka aktivitas sholat kita hanya akan menjadi aktivitas fisik yang kemudian mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram sampai kemudian kita salam ke kanan dan ke kiri hanya akan menjadi aktivitas fisik. Di saat kemudian kita tidak lahir kesadaran akan hubungan kita dengan Allah dalam konteks niat misalnya, pada saat kita menghadapkan diri kepada Allah bahwa sungguhnya aktivitas itu kita jalankan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalnya di saat Allah dan Rasulnya telah memberikan ketetapan-ketetapan yang lain dalam konteks yang lain. Contoh misalnya pada saat kita berpakaian, pada saat kita menutup aurat kita, pada saat kita makan dan minum dalam menetapkan sesuatu yang halal dan haram sesuai dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Maka sungguhnya aktivitas fisik yang sesungguhnya di mata kita adalah hal-hal yang bersifat fisikal, bersifat maknawi duniawi misalnya. Akan tapi di saat hadir kesadaran kita akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita makan, memilih makanan, memilih minuman yang kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian lahir kesadaran kita akan hubungan dengan Allah pada saat kita melakukan makan dan minum, begitu pula buang hajat misalnya, masuk WC dan keluar WC. Maka sungguhnya kehadiran bahwa segala sesuatu ini, apa yang kita lakukan itu kita sadar, menghadirkan kesadaran kita akan hubungan dengan Allah, maka seluruh aktivitas fisik yang bentuknya duniawi ini pun akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang lain misalnya dalam perkara muamalah, jual beli ataupun apapun ya. Di saat kemudian Allah mewajibkan kita laki-laki yang sudah balik dewasa untuk kemudian bekerja mencari nafkah, untuk kemudian memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anak kita di rumah. Maka pada saat kita keluar rumah, hadir kesadaran akan hubungan dengan Allah bahwa ini adalah kewajiban yang harus kita jalankan. Maka sesungguhnya kehadiran kesadaran akan hubungan dengan Allah pada amalan-amalan kita untuk menjalankan aktivitas keseharian kita dalam mencari nafkah akan menjadikan pencarian nafkah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah pada saat kita melangkah dan kemudian akan pulang kembali karena ada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Akan tetapi kalau tidak ada kesadaran ini, maka semua aktivitas itu hanya akan bernilai sebagai sebuah aktivitas fisik belaka yang kemudian tidak ada bedanya dengan orang lain yang kemudian tidak memahami akan adanya hubungan dengan Allah pada saat menjalankan aktivitas demikian. Maka sesungguhnya dalam perkara muamalah yang lain, maka sesungguhnya di sana ada aturan-aturan Allah dalam perkara-perkara yang sifatnya menetapkan akad-akad yang kemudian harus kita ikuti. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Maka dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Maka sesungguhnya ini adalah ketetapan Allah yang kemudian sama hakikatnya, kedudukannya dengan hukum-hukum seputar ibadah ritual. Pada saat kemudian Allah memerintahkan kita aqimus shalah wa atuz zakah, bayarlah zakat dan kemudian kerjakan salat. Maka semua ketetapan ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lahirnya kesadaran kita akan hubungan dengan Allah menjadikan semua aktivitas fisikal kita ini akan bernilai ukhrawi. Inilah sesungguhnya falsafah hidup kita, bagaimana menghadirkan ar-ruh bimakna idrak sillatu billah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah pada saat kita menjalankan aktivitas keduniaan kita ataupun aktivitas yang berhubungan dengan ibadah ritual kita. Hatta sekalipun misalnya
perkara yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat-sangat spesifik. Hubungan suami istri misalnya, pada saat kita yakin kebenaran dan kehalalan kita, maka pada saat itu pula aktivitas ini akan bernilai pahala di sisi Allah, di saat hadir kesadaran akan hubungan kita dengan Allah pada saat menjalankan aktivitas fisik demikian. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Olehnya itu tentu demikian pula kita harus menghadirkan setiap pilihan kita pada semua apa yang menjadi ketetapan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Baik dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan sekalipun misalnya, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebijakan sekalipun, maka sungguhnya di mata kita ya, sebagai seorang mukmin yang memahami bahwa kesempurnaan Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, maka sungguh setiap persoalan dalam kehidupan kita harus kita bawa dengan standar keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, inilah sungguhnya yang menjadi falsafah hidup kita, menjadikan orientasi semua aktivitas kita berorientasi akhirat. Semua orientasi amalan-amalan kita halal dan haram lah yang kemudian menjadi aktivitas di depan kita di saat kita menjalankan aktivitas itu. Dan kemudian timbangan kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita pun harus kita timbang sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Karena sungguhnya kesempurnaan Islam menurut penjelasan para mufassir terkait dengan ayat-ayat kesempurnaan Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka sesungguhnya tidak ada aktivitas manusia yang kemudian sifatnya berupa perbuatan dalam kehidupan kita yang kemudian tidak dihukumi dalam ahkamul hamsah, baik itu wajib, mandub, makruh, mubah maupun haram. Apapun aktivitas kita, maka sesungguhnya bagaimana kita mampu menilai, menghadirkan idrak sillatu billah, maka tiada lain kecuali mengkaji Islam, mengkaji apa yang kemudian ada di dalam agama kita ini untuk kemudian kita cocokkan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan ini di saat kita memandang semua persoalan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Karena sesungguhnya keberkahan kita akan kita raih di saat kita terikat dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka sungguh kami akan menurunkan berkah yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Sungguh keberkahan itu akan kita raih di saat kemudian kita terikat dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik menyangkut perkara-perkara ibadah ritual, persoalan-persoalan yang menyangkut perkara-perkara individual kita, maupun juga perkara-perkara yang menyangkut muamalah, hukum, pidana, perdata, keputusan-keputusan, bahkan ketetapan-ketetapan penguasa dan terkait dengan berbagai kebijakan, maka kita harus pandang semuanya dalam konteks standarisasi syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil misalnya dalam konteks kebijakan menaikkan BBM, maka ini juga penting untuk kita pantau bagaimana sesungguhnya syariat Allah dalam konteks melihat BBM ini sebagai perkara yang menjadi milik seluruh kaum muslimin. Al-muslimu atau an-nasu syuraka'u fi thalatha al-ma' wal kala'i wan nar. Maka sesungguhnya manusia itu berserikat untuk kepemilikan dalam konteks al-ma' wal kala'i wan nar, air, padang gembalaan dan api, termasuk di dalamnya adalah sumber-sumber energi yang sungguhnya jumlahnya tidak terbatas. Olehnya itu tentu kebijakan yang seharusnya menjadi pemilik ini adalah seluruh masyarakat dan kemudian harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan inilah yang harus kita lihat. Jadi berbagai kebijakan ini pun harus kita kritisi dalam sudut pandang Islam, karena sungguhnya syariat Allah melihat semua hal ini sesuai dengan sudut pandang dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga keberkahan yang akan kita raih di saat kemudian kita terikat dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya sebagai bentuk ketakwaan kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Mari pada khutbah yang kedua ini kita kembali memahami dengan sebenar-benarnya bahwa sungguhnya falsafah kehidupan kita ataupun tujuan daripada amal kita haruslah kita arahkan untuk meraih kenikmatan sesungguhnya di akhirat kelak nanti, yang kemudian menjadi tujuan dari kehidupan kita. Dan sesungguhnya kita pun akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini di saat kita terikat dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah di akhir dari khutbah yang kedua ini, semoga Allah memudahkan kita untuk menapaki kehidupan ini dengan berserah diri semata-mata untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkan kebenaran nampak benar di hadapan mata kami ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran itu, dan tampakkan pula kebatilan nampak benar-benar batil di hadapan mata kami ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkan kebatilan-kebatilan itu. Allahumma sallim ikhwanana fi sairil biladil muslimin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan saf, isi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار،
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال نعمته ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. قال ربكم ودعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولكم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.